لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, Islam sudah mengenal apa itu yang dinamakan dengan hak asasi manusia atau HAM sudah sejak tahun 632 Masehi. Secara universal, dunia internasional baru mengenalkan hak asasi manusia ini pada tanggal 10 Desember 1948. Hal ini berarti sekitar kurang lebih 1316 tahun setelah Islam mengenal HAM. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi berpidato di Padang Arafah. Dan pidatonya tersebut dikenal dengan deklarasi Arafah. Pada pidato Rasulullah tersebut, ini merupakan dokumen tertulis pertama di dunia yang berisi tentang hak asasi manusia. Ada 4 amanat penting di dalam pidato Rasulullah tersebut. Yang pertama, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darahmu dan hartamu haram atasmu sekalian. Ini merupakan pernyataan hak untuk memberikan perlindungan kehidupan. Yang kedua, waribal jahiliyatun. Waribal jahiliyati maudu'un. Dan riba jahiliyah itu terlarang. Dan ini merupakan hak perlindungan konsumen, di mana manusia tidak boleh melakukan perbuatan transaksi ekonomi yang merugikan manusia yang lain. Transaksi ekonomi yang merugikan yang dilakukan secara tidak halal ini adalah tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur judi, dan tidak mengandung penipuan. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato, fattaqullah fid nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Jaga dan bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan. Dan di dalam hak asasi manusia ini dikenal dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanatkan persoalan istri kepada suami. Sikap suami kepada istri ini menjadi sebuah indikator mulia atau hinanya dari sang suami tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah memuliakan istrinya selain orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan istrinya selain dia orang yang hina. Yang keempat, kalau saya sebut ini adalah hak untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaballahi. Dan sesungguhnya aku tinggalkan kepadamu yang jika berpegang padanya tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah. Al-Quran adalah warisan Allah. Al-Quran menjadi buku keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, bukan hanya bagi manusia, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi manusia pada umumnya. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Islam dengan syariat-syariatnya itu memiliki tujuan untuk kemaslahatan hambanya. Maka hal tersebut disebut sebagai maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ini merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk kemaslahatan hambanya. Berdasarkan pendapat
Imam Al-Ghazali bahwa maqasid syariah ini ada 5. Yang pertama adalah memelihara agama, yang kedua memelihara nyawa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara harta, dan yang kelima memelihara nasab atau kehormatan. Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama. Baik agama itu masih berlaku, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelum yang diturunkan oleh Nabi SAW. Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin tentang hal itu, di antaranya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 193 pun, Allah Ta'ala berfirman tentang ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka itu, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Fa inin tahu, jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ayat ini melindungi manusia di dalam menjalankan ajaran agamanya. Maqasid syariah yang kedua adalah memelihara jiwa. Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang. Bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meskipun nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Adapun ancaman hukuman qisas menjadi jaminan bahwa tidak boleh seseorang menghilangkan nyawa yang lain. Hal ini dicontohkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi SAW dikisahkan setiap hari memberikan makan kepada seorang Yahudi buta. Sampai memberikan makannya ini disuapin oleh Nabi. Itulah bukti Nabi SAW memelihara jiwa manusia. Walaupun yang dia peliharanya itu adalah, yang dia berikan makanan itu adalah bukan orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Begitu indahnya Islam di dalam memelihara jiwa manusia. Yang ketiga adalah memelihara akal. Syariat Islam sangat menghargai akal manusia. Sehingga berbagai hal yang bisa merusak akal itu dilarang oleh Islam. Sebagai salah satu contoh, Islam mengharamkan manusia minum khamr. Mengharamkan manusia untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang membuat tubuhnya rusak atau mabuk. Itu dalam rangka menjaga agar akalnya tetap waras. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 berfirman, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Syariat Islam juga sangat menghargai nilai orang yang berilmu. Saudaraku, jumhur ulama bersepakat bahwa peminum khamr yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka ini didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di dalam hadis riwayat Ad-Darqutni dan Imam Malik, bila seorang minum khamr, maka akan mabuk. Bila mabuk, maka akan meracau.
Bila meracau, maka tidak ingat dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kepada kaum yang mengejek atau yang mempermainkan, dalam surat ini adalah mempermainkan sholat, maka disebut orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Atau orang-orang yang mengejek ibadah-ibadah ajaran agama, itu sama saja dengan orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Dan dalam hal ini, maqasid syariah, kehendak Allah di dalam menurunkan ajaran agama ini adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia tersebut. Yang keempat, memelihara nasab atau kehormatan. Syariat Islam menjaga urusan nasab melalui diharamkannya perzinahan, di mana pelakunya diancam dengan hukuman cambuk dan hukuman rajam. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wanita dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka, mencegah kamu dari menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Saudaraku, walaupun demikian, kenyataannya pada zaman Nabi SAW masih ada, secara praktik di lapangan, ada tercatat 3 kali Nabi SAW merajam pezina. Ya, disebutkan di dalam keterangan bahwa yang melakukan perzinahan itu adalah Asib, Maiz, dan seorang wanita Ghamidiyah. Asib berzina dengan seorang wanita, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menyidangkan perkaranya. Dan beliau bersabda, wahai Unais, datangi wanita itu, dan bila dia mengaku zina, maka rajamlah. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, tujuan maqasid syariah ini adalah memelihara harta. Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang. Jadi tidak ada ya di dalam Islam itu bahwa harta ataupun barang yang berkeliaran di luar itu adalah barang bersama. Namun Islam sangat menghargai kepemilikan harta tersebut. Sehingga Islam mengancam siapa saja yang mencuri harta orang lain, hukumannya adalah dipotong tangannya. Tentunya hal ini ada syarat-syarat dan ketentuan untuk ditegakkannya hukum ini, terutama di negara-negara yang memakai syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 berfirman, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Sebagai kesimpulan akhir, agar materi ini tidak terjadi salah tafsir, kita harus mengetahui bahwa memang betul ada hak asasi manusia. Namun di atas itu ada hak asasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak bisa hak asasi manusia ini
melewati atau melebihi hak asasinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui segala apa yang terjadi di dunia ini, termasuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala membatasi hak-hak asasi manusia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memiliki hak asasi untuk mengatur dunia ini. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib basiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.